Halo founders, welcome back to Ngobis, supported by Dekat Gandaria. Ini ada di dekat nih instalasinya, jadi lu mending pada datang deh. Jadi hari ini gua mau ngobrol-ngobrol sama Raihan Ditambun. Woi, tepuk tangan Raihan Ditambun. Nggak ada yang kenal. Nggak ada. Dia ini creative director di Freakout Media. Boleh diperkenalkan dulu Mas Ray? Halo, gue Raihan Ditambun, Instagramnya @witness. Gue kreatif director Freakout Media. Udah. Panjang ya? Panjang. Nah, gue langsung aja nggak usah basa-basi ya, Ray. Boleh. Sekarang tuh lu ngapain aja sih, Ray? Apa sih ini pekerjaan lo tuh apa sih? Oke. Penasaran gue. Mabok. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nyantai aja. Tapi gue gara-gara mabuk sering dapet ide-ide lucu soalnya. Inspirasi ya. Iya, abis mabok, boker, terus sering dapet ide-ide menarik gitu. Yoi, pas boker tuh tahu banget gue. Gue sekarang secara pekerjaan profesional, gue membangun ulang sebuah media. Nggak dari nol, tapi kayak gue masuk sebagai salah satu co-founders. Oke. Ya, tapi kalau secara gameplay, ini as soon as possible, Freakout Media kita bakal brand refreshment untuk menjadi sebuah gameplay media baru di Indonesia yang belum pernah ada di Indonesia. Ya, itu mulai dari nol lagi. Sorry, kalau gue tadi dengar Nggak sedikit usah basa-basi. membangun ulang maksudnya apa? Gue kurang paham maksudnya membangun ulang tuh. Iya, dulu gue pernah membangun juga media. Oke. Apa namanya ya kalau nggak salah, Creative Fox. Bercanda. Creative Fox. Dulu gue pernah membangun sebuah media. Jadi sebelum membangun, ini lucunya, sebelum membangun sebuah media, gue itu anak hukum lulus 7,5 tahun yang kerjanya di sebuah kantor hukum, pakai dasi, pakai kemeja, pakai sepatu pantofel, celana bahan gitu ya, pakai dasi gitu. Terus habis itu berkat Creative Fox lah yang akhirnya membawa gue ke industri kreatif sampai detik ini gitu. Jadi gue berterima kasih sama Creative Fox, terima kasih gara-gara Anda gue kaya. Masih kreatif. Sebenarnya jadi lawyer juga bisa kaya sih. Benar. Cuma kan mayoritas korupsi. Bercanda. Itu bercanda. Itu beneran. Itu bercanda. Berarti lo sebelum membangun sebuah media yang tadi lo bangun ulang itu, sekarang lo sempat kerja jadi lawyer. Sempet Oke. 5 bulan di sebuah lembaga bantuan hukum. Oke, LBH ya. LBH. Gue nggak perlu sebut namanya. Oke, itu tidak disebut ya. Lanjut boleh. Ya. Silakan. Oh enggak, sorry. Gue nggak mau ceritain yang lawyeringnya. Gue mau ceritain yang setelah lawyering tuh gue sempat membangun sebuah bisnis. Itu juga secara revenue tuh terbilang cukup bagus. Gue sempat kemana-mana bawa cash, nggak punya ATM gitu ya, karena memang nggak boleh terdeteksi. Oke. Jadi memang itu bisnis narkoba. Astagfirullahaladzim. Ini beneran. Lu lihat di Volix sih, gue ketangkep 2 kali bro. Iya. Saya terkejut, founders. Gokil. Nggak, tapi gini, artinya dari sebuah bisnis yang kotor sekalipun, ada nilai bisnis yang lo pelajarin. Yes. Ada yang namanya setuju. cost, ada yang namanya revenue, Benar. ada yang namanya opex. Mau bisnis lu sekotor apapun, hal-hal itu tuh pasti ada. Berarti pas dulu lu bisnis kotor itu OPEX-nya tetap ada ya? Tetap ada opexnya. ada Packaging OPEX. itu kan opex. Oh iya. Manpower yang nge-package itu kan opex. Oh, white label jatuhnya ya. Iya dong, White kita kan label. semuanya tuh Keren. opex kan Iya. gitu. Nah, itu ada database-nya gitu loh. Harus ada financial table-nya. Kalau enggak kan rugi doang nanti. Benar, setuju. Atau enggak habisnya kepake. Setuju. Keren ya orang. Itu bercanda. Tapi maksud gue dalam membangun sebuah bisnis ya hal-hal itu pasti ada. Yeah. Apapun bisnis lo, bisnis yang baik tuh pasti punya financial table kayak gitulah. Iya, kayak gitu. Berarti bisa dibilang nih pekerjaan lo sekarang ini di media gitu ya? Di industri kreatif sebenarnya lebih tepatnya, bukan big picture-nya itu industri kreatif. Di dalamnya itu bisa ada beberapa gameplay yang bisa kita mainin, ya kita sebagai sebuah media. Gue bisa bikinin personal branding orang, ada beberapa klien gue yang memang nanti kalau nonton, terima kasih membuat saya kaya. Terus juga kita bisa bergerak sebagai agency. Agency itu sesimpel misalnya ini ada brand Burnout nama brandnya gitu ya. Terus Burnout ini punya saingan brand namanya Boncos gitu nih. kan. Boncos. Oh ternyata Boncos ini udah masuk nih di pasar. Majority orang tuh pakai Boncos. Gimana caranya si Burnout ini ngalahin Boncos gitu kan? Kalau gue kan simple, cari CEO-nya Boncos, bunuh. Keren. Bercanda. Benar. Tapi benar maksudnya. Tapi benar. Itu kan kreatif. Iya, kreatif. Cuma kreatif yang legal dong. Benar. Kan gitu. Harus Tetap ada anak hukumnya backgroundnya kan gitu ya. Jadi caranya gimana Ray tadi? Si Boncos ini dikalahkan oleh si Burnout. Sebenarnya kalau misal dari yang biasa kita brainstorming di kantor nih, sesimpel dimana kita harus punya data marketnya dia dulu nih. Misalnya marketnya dia ini adalah uhti-uhti yang suka nonton Korea. Uhti Gen Z gitu ya. Iya, uhti Gen Z yang suka nonton Korea. Kalau ada serial drama Korea dia nangis misalnya. Iya. Dia suka banget nih Boncos gitu kan. Oh, apa nih market behavior dari uhti-uhti ini? Misalnya dia tuh kalau misalnya nongkrong paling sering ke tempat kopi ngabis purchase 30.000 tapi dari pagi sampai pagi lagi. Waduh.
Artinya nggak kan berasa tuh kopinya ya. Artinya kan daya purchase rendah. Iya. Terus masuk nih, oh ternyata dari data itu harganya nih memang cocok nih dengan kemampuan buyingnya dia. Oke. Udah kan gitu. Berarti kita harus salah satu caranya adalah kita harus membuat harga si burnout ini kompetitif nih. Benar. Sama si harga boncos. Kalau misalnya kita bikin harga jauh, Nggak dibeli. tapi target market kita uti-uti juga nggak bakal dibeli. Kecuali kita mau naikin target marketnya si burnout. Kira-kira gitu. Cuma kalau gue sih lebih simple, bunuh aja CEO-nya boncos. Nah, kalau lu mau dikerjain ya sama dia nih, boleh kontak Instagramnya ada di bawah. Sini. Ribet lu. Lu tuh happy gak sih sama pekerjaan lo sekarang? Oh, basi ya. Basi Oh ya? iya, tapi menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Gue define menyenangkan menurut lo dong. Oke, gue happy apa enggak? Happy. Detik ini gue jujur happy banget. Gue bisa bekerja, tapi setiap hari Minggu malam gue nggak panik karena besok Senin. Terus pas hari Senin gue nggak ngerasa gue beban untuk ke kantor. Malah gue pengen ke kantor mulu. Sama bisa berkarya bareng pacar gue, gitu. Jadi masuk di Freakout dan kita akhirnya membangun bisnis ini dari nol lah, gitu. Nah, lo kebayang gak sih lo kerja udah semangat, terus lo kerja bareng cewek lu. Soalnya kalau di kantor lama gue tuh dipermasalahkan. Oh. Ya. Gitu. Kantor lama yang di LBH atau yang di Creative Fox. Oh, yang di Creative Iya, Fox. gitu. Oke. Berarti kalau dari Ray ini gue bisa mendefinisikan ya love your job until your job loves you. Benar ya? Iya, sama love your girlfriend. Yes. Sampai lo dipecat. Oke. Thank you yang pecat gue. Nah, setelah nih di luar dari pekerjaan lo sekarang nih, Iya. lo sebagai creative director di Freakout Media, lo tuh pernah gak sih Ray mengalami kayak oke, lo dulu pernah kerja dari berbagai lini ya. Lo pernah jadi di LBH, lo pernah di media juga. Lo pernah gak sih punya pengalaman lo tuh gagal nih dalam membangun pekerjaan atau sebuah bisnis lo ini? Ibaratnya lo membangun bisnis lo di media sebelumnya ya. Lo pernah mengalami rasa kegagalan gak sih kayak? Oke, kalau secara bisnis gagal, Creative Fox tuh secara bisnis bagus. Oke. Walaupun mereka kemarin viral mampus. Tapi secara bisnis sebenarnya nggak gagal. Oke. Secara bisnis bagus. Gue masih respect sama kawan-kawan di sana, sama mantan-mantan partner di sana, masih bagus banget. Secara revenue ya, Ya. bukan secara karakter. Aduh. Itu menurut gue masih bagus banget. Oke. Tapi kalau ditanya apakah gue memiliki rasa gagal, pernah. Pasti pernah. Waktu di bisnis itu gue memiliki rasa gagal di mana gue waktu itu sempet cerita lah sama cewek gue, sama Alia, kayak Al, gue tuh nggak ada gunanya tau kayaknya gitu, karena terjadi politik satu dan lain hal yang akhirnya membuat gue, kalau bahasanya Oza, mental health issue ya. Iya. Gitu ya. Gue merasa kayak anjing, gue nggak ada gunanya nih gitu. Gue selama ini tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma bisa perintah-perintah doang. Gue cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Sorry, gitu. ini pas lo kerja di media yang dulu apa? Di media yang dulu, gue nggak mau sebut namanya ya, Creative Fox Iya. gitu kan. Bener, jangan disebut sih kalau saran gue. Jangan disebut lah. Ya maksudnya kan mereka masih ada gitu. Iya, Masa benar, disebut? benar. Nggak boleh dong kan gitu. Bagus. Bagus. Gue salah satu penonton ya. Keren. Ya, gue udah nggak nonton. Oke. Berarti Karena lo gue cuma mau nonton apa yang gue bikin. iya, kalau lo nggak bikin lo nggak mau. Males banget. Teman startup ntar gue nonton karena ada gue. Gue juga nonton. Nah, pertanyaan gue berarti lo mengalami rasa kegagalan itu pas lo di media yang Pas lo... gue detik-detik dimana gue mau cabut dan bahkan pasca cabut. Salah satu masalah gue cabut adalah hubungan gue sama Alia gitu. Waktu itu banyak banget isu-isu personal yang menyerang gue sehingga itu membuat gue tuh kayak iya deh, kayak gue gak ada gunanya deh gitu. Terus di lain sisi tuh Alia yang super skillful dari sisi divisi strategi itu membuat gue dia gokil gitu, cewek gue gokil. Terus posisinya gue yang didepak gitu, gue yang didepak Dari bayi yang lu dari develop. bayi yang gue bangun gitu, dan tuh cukup membuat gue mental breakdown waktu itu gitu. Gue nggak tahu gue mau ngapain segala macem. Gue sebulan kerja cuma mabok doang. Gue sempat ke Bali mabok juga, jadi pindah tempat mabok doang. Ini udah gak kerja lo berarti nih? Udah nggak kerja, jadi sudah dipecat, miskin, mabuk-mabukan gitu. jadi Lo berarti dipecat? Tidak dipecat? nggak dipecat. Berarti? Gue cabut dengan ego. Jadi waktu itu sempat ada pilihan di mana kayak, Re, lu mau turun jadi produser atau cabut? Gue cabut. Harga diri dong. Di si levels tiba-tiba jadi produser. Gue nggak merendahkan jabatan produser ya. Karena kan gue melewati itu ya, dari talent koordinator, community manager, produser, jagain konten juga, terus naik ke si levels dalam waktu kurang dari 3 tahun. Terus tiba-tiba di top of the mountain gue turun jadi produser. Lu kebayang nggak, lu udah punya 60 anak-anak gitu ya, tiba-tiba lu turun jadi sama kayak dia. Bukan jabatan yang rendah, tapi Iya, iya. penurunannya tuh yang akhirnya gue cabut dengan ego. Sakit hati lah. Sakit dong. Lu berkarya sampai lu jadi seorang perdana menteri, tiba-tiba lu harus turun jadi staff instansi yang jauh lebih di bawah. Secara nggak sadar lu malu-maluin gua gitu. Tapi gue cerita dikit ya. Gue tuh dulu pernah ngobrol sama Ray ini. Gue minta, ibaratnya gue mau belajar lah sama dia. Gue tahu banget pengorbanan dia demi pekerjaan dia sebelum ini. Menurut gue, buat founders nih yang mau coba mulai bisnis, apapun itu ya, menurut gue nggak ada proses yang langsung jadi gitu. Nggak ada. Karena gue sangat mengikuti prosesnya Ray. Gue salut banget. Thank you. Dalam hati gue banget nih, gue salut banget sama lo sampai niat ibaratnya udah gue nggak punya duit ngapain, yang penting bayi gue makin besar, makin Betul. besar, makin
semakin menjadi orang dewasa. 3 bulan nggak pulang, nginep di kantor, miskin, 100.000 buat bertiga untuk 2 hari, tuh miskinnya mampus itu miskinnya bikin trauma. Tapi gini, ini lucunya ya, waktu kemarin gue tuh ada beberapa lah, jadi pas gue keluar, ada beberapa orang yang mau hijack gitu ya, dengan gaji tuh yang terbilang seksi. Kalau boleh tahu? Gue gak bisa sebut angka detail ya, 25 juta, cuma lumayan kan, Bagus. ya lumayan kan untuk Lumayan banget dong. untuk seorang yang cabut kerja terus dapat kerja 25 juta lumayan dong. Apalagi dibandingkan dengan 100.000 bertiga. 100.000 bertiga. Iya. Gitu. Oh, walaupun waktu itu pada terakhirnya sebelum gue cabut tuh orang-orang gajinya juga udah lumayan gede sih. Oke. Cuma lebih gede gaji tawaran ini nih karena pro hire gitu Iya. kan. Nah udah, tapi akhirnya gue memilih freak out dan akhirnya memilih untuk, tapi gue targetin nih, gue di freak out nih pasti akan mulai dari nol. Waktu itu di Creative Fox tuh kita miskinnya 1,5 tahun. Miskin banget dong. Miskin banget 1,5 tahun sampai Seadanya akhirnya nih. diinvest, akhirnya brand semuanya masuk 1,5 tahun. Nah kalau sekarang gue punya target miskin sebulan. Karena gitu. sebulan lo ini hasil dari 1,5 tahun. Hasil dari hampir 3 tahun gue tiap hari gue cuma mikirin media, konten, market, brand, cuma mikirin itu doang, segala macam data, segala macam gue cuma mikirin itu doang. Dan tuh akhirnya gue punya target, gue sebulan miskin. Puji Tuhannya tidak nyampe sebulan, tidak jadi miskin tuh. Nggak jadi sebulan. Nggak jadi, nggak kaya juga. Oke. Cuma maksudnya nggak cukup lah. Berarti untuk detik ini cukup lah. Berarti ibaratnya bisa gue bilang dari 100.000 yang lo dulu struggling nih sama bertiga tadi itu 100.000 bertiga, sampai akhirnya lo punya tawaran yang Yoi. seksi banget tadi yang nggak boleh disebut angkanya 25 juta itu. Iya. Proses lo kan panjang banget. Panjang. Jadi Panjang akhirnya banget. gini, ini ada satu hal yang gue nggak sadarin gitu. Gue cuma fokus di apa yang mau gue bikin. Gue cuma nggak mau anak gue tuh nonton prank-prank settingan di YouTube gitu. Gue nggak mau nanti anak gue tuh nonton YouTuber, artis masuk jadi YouTuber, pamer mobil sama YouTuber lainnya gitu. Gue nggak mau anak gue tuh kayak gitu. Nonton itu. Tapi visa gede itu ya. Viewsnya gede. Viewsnya gede. Karena kan memang nggak bisa dipungkirin yang salah tuh bukan content creatornya. Bukan content creatornya cuma riding the wave. Wave-nya itu kan marketnya kan tolol. Kan Benar. gitu. Aduh. Mau bilang benar takut salah. Takut Mau bilang salah. salah takut benar. Kayak gitu. Jadi akhirnya dari hampir 3 tahun gue belajar, gue berenang di dunia industri kreatif, ternyata value gue tuh meningkat. Gue nggak sadar. Gue cuma fokus gue cuma itu. Fokus gue tuh mau jadi pahlawan kesiangan. Ternyata value-nya ningkatnya gila banget. Value itu bukan dalam arti banyak hal ya. Orang nyari gue. Ternyata. Even lu waktu mau bikin dekat nyari gue kan. Yes, benar. Gitu. Decking pertama lu nyari gue gitu. Iya. Terus kedua, revenue, gaji, rate naik banget. Ternyata gue nggak sadar. Gitu. Berarti lo in some way lo bersyukur juga nih. Lo pernah ada di fase yang ibaratnya pas lo mengalami kegagalan lo bilang kan kayak gue sakit hati nih. Gue turun dari si level ke produser. Berarti lo bersyukur juga dong lo pernah mengalami fase itu. Sampai akhirnya lo tahu value lo sekarang value gue nih udah tinggi nih. Gue sangat bersyukur. Gini, gue tuh selalu bersyukur dari semua hal apa yang gue alamin. Mau hal yang menyenangkan maupun yang sangat tidak menyenangkan ya. Iya. Hal yang waktu itu tidak menyenangkan gitu ya. Tapi gue tetap bersyukur bahwa makanya tadi gue bilang kayak thanks to mantan-mantan partner bikin gue rate-nya mahal sekarang gitu loh. Berarti masih ada sisi positifnya ya. Ray? Bukan masih ada sisi positif ya. Maksudnya menurut gue kita nih sebagai manusia memang harus selalu bersyukur. Iya. Kalau enggak lu ngeluh doang anjing. Alhamdulillah gitu. Iya lu cuma ngeluh doang, aduh mantan partner gue tai, aduh mantan partner gue. Lama-lama lu yang jadi tai gitu loh. Setuju. Gitu. Harusnya ada sebuah follow up lah ibaratnya kayak Iya kalau dong, mantan iya partner dong. gue tai gue ngapain lah. Ya at least gue jadi flashnya gitu untuk bersihin tai. Nah kalau misalkan dari kegagalan tadi nih Ray, menurut lu nih lu udah mengalami kegagalan ya? Maksudnya kayak bisa dibilang lumayan panjang termsnya lu mengalami kegagalan. Apa sih yang kesalahan tuh yang lu lakuin sebenarnya kayak anjing harusnya gue nggak kayak gini nyet, gue salah nih jadinya kalau gue melakukan hal ini. Ada nggak sih kesalahan yang lu tuh tahu sebenarnya lu tuh melakukan kesalahan dalam membangun bisnis lo ini? Gue nggak pernah nyesel bikin salah. Gue selalu bersyukur kalau gue bikin salah. Karena gue tuh bukan orang yang belajar textbook. Gue tuh belajar dari kesalahan gitu. Jadi dosen terbaik gue ya masa lalu. Gini makanya gue bilang gue sangat bersyukur. Gue banyak melakukan trial and error di Creative Fox. Sehingga tuh yang akhirnya meningkatkan value gue di bisnis gue yang baru. Di industri yang sama. Kemarin tuh ada 3 investor yang gue pitching nih 1, 2, 3. Sampai akhirnya 3-3-nya yang pitching ke gue. Kita yang angkat dagu. Terus kayak mau yang mana ya. Berarti lo sekarang ada di tahap lo milih investor nih. Udah gue pilih. Bayangin, tadinya kita miskin, gue miskin mampus membangun sebuah bisnis yang industrinya gue baru terjun waktu itu. Iya. Yang tadinya lawyering ya. Itu gue cuma tahu nih di sebuah terowongan, ibaratnya analoginya ini terowongan. Di ujung terowongan tuh gue lihat ada titik putih. Tapi gue nggak tahu itu berapa jauh tuh gue nggak tahu. Clueless banget nih lo. Clueless banget, gue cuma tahu cluenya 1 itu ada titik putih. Artinya ada harapan. Gue cuma jalan pelan, lari, jatuh, kegigit tikus. Ini ada rel kereta lewat tuh. Hancur banget ya pokoknya udah segala macam sampai akhirnya titiknya makin terang sampai sekarang udah semakin terang. Berarti lo tapi tetap poinnya lo tetap masih ada di dalam terowongan itu. Oh masih dong, Oke. masih dong. Menurut gue sih kalau gue simpulin ya titik terang yang benar-benar terang tuh ya apa bahasa yang nggak terlalu kasar ya mati. Itu udah Ya udah selesai.
Hidup lo udah Apa selesai. lagi? Iya, udah selesai. Ketika lo gagal lo nyadar gak sih lo kayak anjing gue salah nih. Enggak. Meskipun lo tidak merasakan lo salah ya, maksud gue. Iya. Meskipun lo tidak menyesali lo membuat salah, tapi lo, at least lo pasti ngerasa gak sih kayak gue salah deh. Enggak, gue akan ngerasa salah saat memang itu udah menjadi masalah. Saat itu menjadi masalah dan udah salah, gue gak nyesel. Tapi itu gue jadiin value untuk gue belajar. Balik lagi tadi Balik lagi. Gue salah nih, gue kan nggak tahu gue salah. Habis itu gara-gara kelakuan gue itu atau perlakuan gue itu jadi masalah. Berarti salah dong. Salah. Ya gue gak nyesel. Gue jadiin pelajaran. Oke, ini satu pelajaran lagi masuk, satu lagi ilmu, satu lagi ilmu. Jadi gimana caranya gue sampai titik ini? Ya bikin banyak kesalahan. Tapi Ray, maksud gue, lo dengan lo punya kesalahan pasti lo mikir dong kayak kalau gue kayak gini gue bakal salah lagi. Betul. Nih. Lo pasti pernah gak sih merasa kayak gue tuh salah sebenarnya gitu? Gini, kesalahan yang gue lakukan itu sekali aja. Nanti kalau ke depannya gue bikin salah tuh pasti kesalahan baru. Nggak mungkin kesalahan yang sama. itu tuh, karena kan gue udah belajar. Karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Iya, keledai ya. Ntar gue cariin Instagram ya, lu boleh panggil muka. Oh berarti Thank you. berarti lo tidak akan melakukan kesalahan yang sama ya? Iya, harusnya enggak. Nah, setelah itu Ray, setelah lo pernah merasakan kesalahan, cara lo overcome-nya gimana? Kayak ibaratnya nih ada orang lagi gagal, dia nyadar kayak gue gak bisa kayak gini terus nih. Kayak turning point-nya tuh di mana sih kayak? Kalau detik ini, akhir-akhir ini, gue overcome dari kesalahan gue biasa simple sih, gue nanya Alia. Al, nih gue kemarin salah gak ya? Al, nih gue kemarin salah ngomong gak ya? Pacar gue ya? Gue salah ini gak ya? Artinya, bukan subjek Alianya yang penting, tapi artinya adalah dorongan dalam diri lu untuk mau tahu sebenarnya lu salah apa enggak gitu. Lu jangan serta-merta lu berasa lu bener gitu loh. Okay. Lu harus cross check lagi dengan cara lu cari orang yang bisa lu ajak ngobrol, yang bisa lu percaya. Gue kemarin habis gini, salah nggak ya gue? Gitu. Contoh. Yeah. Jadi habis dari Creative Fox tuh gue sempat kerja lah di sebuah brand gitu ya. Oke. Di situ gue jadi lead. Gue jadi salah satu lead divisi lah gitu kan. Terus ada satu momen di mana satu malam gue ngobrol sama Alia, Ray, gue mau nanya, lu mau jadi leader yang kayak gimana? Leader yang penting divisi lo semuanya kerjanya bagus, excellent, atau leader yang kerjaannya yang divisinya bagus, excellent, tapi juga anak-anak buah lo berkembang. Terus gue mikir, karena tadinya gue tipikal leader yang kalau anak buah gue nggak bisa, nggak apa-apa, gue yang kerjain pasti excellent. Tapi akhirnya gue mau shifting cara gue nge-lead dengan cara bukan cuma gue harus berhasil, tapi anak-anakku juga harus berhasil. Itu sebuah contoh komunikasi di mana gue akhirnya gue harus ngobrol nih. Oh iya, gue harus ngobrol gitu. Kalau gue ngikutin idealisme gue, satu hal harus work 100% excellent. Ya. Akan terjadi. Tapi secara bisnis itu akan melambat. Oke. Karena gue harus turun tangan nih ke semuanya. Ngajarin lagi. Enggak harus ngajarin, bukan ngajarin malah. Gue harus megang itu hal supaya excellent gitu. Konten, let's say konten. Gue harus ikut dalam produksinya, pre-production, post-production, editornya gue sebelahin sampai pagi, nggak apa-apa deh gitu. Sampai pada akhirnya gue belajar bahwa gue harus menurunkan sedikit idealisme gue dari 100% ke 80% supaya orang-orang ini juga bisa belajar kayak orang-orang ini juga bisa bikin kesalahan dan mereka bisa belajar. Saat gue nurunin ke 80%, mereka bikin salah, mereka belajar. Oke, nggak 100% nih, tapi bisnisnya berjalan baik. Oke, tapi sebenarnya butuh waktu yang lumayan lama tuh. Butuh waktu nurunin idealisme aja yang lumayan ngelawan diri sendiri. Anjing harusnya bisa gini, anjing harusnya bisa gini. Tapi sekarang impact-nya ada nggak, Ray? Oh, ada nggak anak-anak buah lu jadi lebih pintar dari lo kok? Ada. Gue ngerasa sekarang di freak out gitu ya. Anak-anak gue ada Alda, ada Velmi. Ini anak-anak konten spesialis. Itu mereka jadi lebih eksploratif gitu loh. Bang, gue mau bikin ini, gas. Emang bagus, nggak tahu, gue cobain aja gue. Mereka kemarin present ke gue ada puluhan konten pilar. Terus gue bilang sama mereka kayak, lu pada nggak butuh kreatif director tau, udah kreatif anjing gitu loh. Jadi itu anak-anak lu sekarang tuh. Iya. Dan lu yang membangun mindset mereka seperti itu. Gue lumayan membawa mindset baru, tapi gue nggak bisa bilang gue yang membangun mindset. Gue pengen jadi leader yang bisa nge-lead anak-anak gue supaya mereka juga berkembang. Bukan cuma bisnis yang berkembang, tapi anak-anak gue berkembang. Saat nanti mereka misalnya tiba mereka cabut, people kan datang dan cabut gitu ya. Saat mereka cabut, mereka bikin bisnis sendiri, mereka bisa gokil gitu. Dan tuh satu kepuasan lah buat gue. Nah makanya nih buat founders yang lo merasa kayaknya punya bisnis tuh enak deh. Kayaknya punya bisnis tuh duitnya banyak deh. Emang ini yang selalu gue highlight. Bisnis itu menurut gue rugi itu pasti. Resikonya lo jadi kaya. Untung tuh resiko. Betul. Itu menurut gue ya. Dan ya banyak banget proses yang Ray sendiri tuh jalanin gitu ya. Jadi nggak kucuk-kucuk langsung gede medianya. Betul. Semuanya tuh ada prosesnya coy. Nggak bisa lu kayak dateng anjing gue bakar duit ini media lu gede, nggak mungkin cuy. Lu pasti banyak banget nih prosesnya, kayak obstacle lu pasti banyak banget. Gue lanjut lagi ya Ray. Lanjut boleh. Nah kayak lo udah punya nih pengalaman gagal, pengalaman berhasil, lo bangun dari bayi sampai dia udah sekarang udah bisa lari. Ibaratnya gini Ray, lo punya bayi nih, lo punya bayi cuma ngerangkak doang. Tiba-tiba
lu ngebesarin dia sampai dia bisa lari sendiri sekarang. Menurut lu apa sih? Misalkan orang mau mengimplementasikan cara lo nih, kayak gue pengen kayak Rehandi deh. Apa sih yang kira-kira orang tuh krusial nih faktornya kalau lupa? Kalau misalkan ini tuh bisa jadi kegagalan lo loh. Dulu, tapi ini sebenarnya bukan kegagalan yang bisa kita hindarin. Ini kegagalan yang harus kita lewatin waktu Harus, itu. Harus wajib. waktu itu kita lewatin. TikToknya CEO-nya Binar Academy, dia keren banget. Gue sempat nonton TikToknya FYP di gue. Salah satu kegagalannya dia dan tuh gue relate adalah kita waktu itu nggak buru-buru hire profesional. Kita terus dengan pola pikir kita hire fresh graduate dengan rate yang rendah, tapi juga secara tidak sadar effort kita juga lebih tinggi. Iya. Sebenarnya gitu. Nah, dalam sebuah hiring, prinsipnya satu, lo tuh harus hire orang yang lebih jago daripada lo. Gitu. Kalau lo hire orang nggak lebih jago, Buat apa? buat apa lo hire? Nah, waktu itu tuh kita kayak enggak kita bisa nih. Tapi memang gue bilang ini kegagalan yang harus kita lewatin karena memang itu nggak punya uang, nggak punya investment sama sekali gitu. Nah, tapi once kita punya investment, kita pun nggak melakukan itu sebenarnya. Nah, itu kesalahannya. Buat para founders kalau misalnya nanti mau bikin bisnis, saat nanti misalnya alhamdulillah puji Tuhan diinvest gitu ya. Salah satu yang harus dipikirin di financial plan-nya adalah hiring profesional gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari struktur kan kita mulai dari staff, junior, senior, lead, head, VP dan lain-lain segala macem. Kita nih terus berkecimpung di staff dan junior dengan harapan nih orang bakal jago as soon as possible. Benar. Kalau misalnya kita keluarin nih kita nggak hire nih 2 orang, kita langsung ini head, udah pasti bisnis lu kan maju. Iya. Gitu. Tanya aja Ray. Iya, udah pasti bisnis itu tuh maju. Maju. Ya? Itu Udah pasti bisnis lu ya? kan maju kan. Udah Maksudnya pasti. tuh ada satu hal yang mungkin kayaknya kalau gue bisa ini gue nggak mau balik ke masa lalu, soon gue akan melakukan itu gitu. Oke. Gue akan buru-buru hire profesional. Gue bisa jagain konten, gue bisa bikin konten, tapi gue nggak bisa nih technical kayak nyeting laptop, mikrofon, kamera tuh gue nggak bisa. Itu harus Gitu di professionals ya. Harus profesional, memang orang-orang yang jago di bidangnya. Tapi gue bisa ngedirect kontennya. Oke. Gue bisa ngedirect orangnya supaya mengeluarkan tanpa gue setting ya. Gue bisa orang tuh mengeluarkan. Gue bisa bikin orang nangis, gue bisa bikin orang ngakak banget segala macam. Itu skill gue yang sering kali nggak dimilikin sama skill anak-anak production gitu. Jadi itu makanya anak production butuh gue butuh anak production. Gue butuh art director butuh gue nih. Oke. Gitu. Jadi lu nih in the middle lah In ibaratnya. the middle. Sih bahasa kerennya sekarang mediocre ya. Ya, mediocre. Terus kayak berarti setelah lo tahu kegagalan lo adalah tidak hire professionals, Iya. lo akan melakukan itu sekarang nih. Akan melakukan itu sekarang, iya. Kedepannya. Meskipun lo percaya nih kayak ini bisa nih anak gue poles sampai gokil banget. Capek. Oh. Lo akan berkecimpung di dunia kemiskinan lo lagi. Gitu. Berarti lo shortcut lah ibaratnya gitu. Shortcut lah. Maksudnya gue percaya bahwa kreatif itu sebenarnya gini, orang kreatif itu adalah seorang pemalas. Orang kreatif ini akan mencari cara secepat-cepatnya dengan impact sebesar-besarnya. Semudah-mudahnya cara, effortless, high impact. Iya. Itu orang kreatif gitu. Jadi kalau gue based on pengalaman waktu itu di media sebelumnya, ya gue akan melakukan itu gitu sekarang. Gue akan mencari cara shortcut, tershortnya gitu. Buat nge-achieve Biar bisa lebih impact yang tinggi gitu. Startup itu kan ngomongin speed ya. Ya speed lu nggak bisa sama orang yang emang belum skillful. Lu harus orang yang udah skillful. Oke, udah berkecimpung di dunia dan menguasai gitu ya. Betul. Pinter coy ini orang. Bukan pinter, gue kebanyakan main aja. Dan ini ya, main itu nggak semata-mata. Gue belajar dari dia juga. Nggak selamanya main itu negatif gitu loh. Kayak gue main Kasih sama tau dia. gue main yang negatif. Narkoba, nongkrong. Gue narkobaan 8 tahun. Halo. Lah. Enggak bro. Nih, Iya. Nih ya, gue Iya, bro. ini sedikit pengalaman bodoh aja sebenarnya. Waktu gue narkobaan 8 tahun itu gue melihat ada temen gue yang pakai sabu. Orang-orang yang pakai sabu ini orang kreatif loh. Mereka nggak punya korek. Mereka bikin korek dari hal apapun jadi korek. Maksudnya tuh banyak orang-orang yang lu bisa pelajarin gitu loh. Oke. Jadi gue nggak merasa bahwa main itu adalah hal yang negatif. Kalau lo pinter mengolahnya Kalau lo lo kemana? main doang ya lo negatif. PA lo namanya. dong. Tapi Kocak lo. kalau lo pelajarin setiap orang-orang yang lo main, itu pasti bakal ada impact, percaya sama gue. Gue garansi. Iya, gue kalau misalkan lo mau ngambil sesuatu dari ibaratnya main ini kan pasti ada tandemannya ya kalau main ya. Ibaratnya gue main sama lo, Iya. gue pasti mengambil sesuatu dari lo. Pasti, Tapi kalau pasti. elunya juga main tapi lo nyanyu doang, Iya. yang salah siapa Ray? Ya yang main. Dan PA jadi Yang orang. main. Ya maksudnya kalau misalnya orang tua ngelarang kalian main ya lawan. Teman startup tuh tone of voice-nya nggak boleh gitu ya. Jangan dilawan. Ayo kalian berbisnis. Diedit aja. Sorry editor. Gue tahu rasanya. Nah, kalau misalkan lo bisa balik lagi nih, momen pertama kali lo diajakin join sama media lo yang lama. Lo ditanya nih Ray, ada orang nanya nih, Ray, mending lo bisnis sendiri atau sama partner sih? Oke, menarik. Sama partner. Karena Gue gak bisa sendiri. Gini, banyak orang merasa dia bisa sendiri. ya, Banyak orang tuh suka ngambil kredit dari apa yang timnya lakukan. Gitu ya. contoh sorry, bisa di breakdown? Contoh
Dia selalu ngambil kredit dari apa yang timnya lakukan. Contoh, ini contoh aja. Ini halusinasi, ini bullshit, ini bohong gitu ya. Ini contoh. Adalah seorang pekerja kreatif di Jerman. Oke. Gitu ya. Itu contoh ya? Contoh. 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 Nah, timnya nih yang canggih nih, timnya yang bisa bikin partnership sama ini, timnya yang bisa ngajak talent Timnya ini, nih gokil dah pokoknya. timnya yang bisa nyari brand ini, kerja sama brand ini, memonetize sebuah brand ini, akhirnya jadi revenue stream kita, blablabla. Dia ngambil kredit, dia merasa bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Dia ngambil kredit itu gimana Ray maksudnya? Ray? Kayak tadi ya, gue selalu nyebut, gue selalu dibantu sama Alia, Iya. konten spesialis gue Alda sama Felmi gitu gue sebut. Karena kalau nggak ada mereka gue mati anjing. Gak bisa ngapain Gue lo? gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya, nah itu yang sering kali orang lupa bahwa mereka tuh butuh partner. Tapi memang yang lu harus cari partner yang, misalnya gue berpartner sama lu, Ya. skill set kita sama nih. Gue gak perlu berpartner sama lu. Karena kita sama. Kita sama. Tabrakan jadinya. Kita harus berpartner sama lu butuh gue butuh lu. Oke, Gitu. kalau business wise misalkan gue ini oke lah skill dalam berkomunikasinya, gue harus cari orang yang bisa financingnya dengan oke gitu. Betul, lu gak bisa finance nih. Ya Iya. lu cari finance gitu loh. Jangan lo cari orang komunikasi lagi. Jangan gitu. cari orang komunikasi lagi, lu lah. Ntar nanti ujung-ujungnya lo yang bentrok. Ya benar. Gitu. Nah, itu mungkin kesalahan-kesalahan, banyak kesalahan-kesalahan dalam bisnis yang sering terjadi lah. Mereka berasa bahwa koneksi kita bagus nih, Iya. gitu ya. Kayaknya kita bisnis aja yuk, belum tentu bagus. Benar, gue setuju. Gitu. Nah, salah satu lagi yang paling, ini ada dua hal yang mau gue omongin yang paling penting dalam sebuah bisnis. Jadi painnya gini, banyak orang itu demam C-level. Contoh. Lu lihat gak sih waktu itu ada fenomena di mana apa yang semua orang ngobrol pakai podcast gitu, aplikasi Oh ini Clubhouse. CEO of AP, CEO Iya, of iya, AP gitu kan. CEO of Delta misalnya. Waduh. Ya nggak tahu, ada mungkin Iya gua nggak tahu. ada. Gua Iya, nggak tahu waduh juga. doang kayak waduh. Ya, misalnya gitu ya. Sering ya. Terus Orang tuh demam C-level gitu loh. Orang tuh lupa bahwa chief C-level, chief level itu tuh anjing, lu kalau lihat C-levelnya Tokopedia misalnya gitu ya, atau brand C-level e-commerce beberapa warna gitu ya, lu samain sama C-levels di sekarang nih kantor lama gue segala macam, tuh nggak ada apa-apanya kantor lama gue. Chief itu tuh bukan cuma ngomongin skill set, tapi juga ngomongin manajemen skill, tapi juga ngomongin manajemen tuh bisa nge-manajemen people management, time management gitu loh, terus mental management, itu C-level tuh. Sedangkan orang tuh cuma demam, gue pengen jadi C-level, gue pengen jadi pride, gue pengen nulis di LinkedIn gue CMO of apa, CEO of apa gitu. Padahal dia lupa, dia bukan lupa, dia nggak tahu bahwa C-level tuh berat. That's why gue di Freakout, gue nggak pakai C-level, tapi kreatif director, kita pakai director. Oke. Director tuh kalau secara struktur mungkin di bawahnya C-level gitu, karena gue merasa bahwa gue belum pantas jadi C-levels gitu. Mungkin kalau nanti ada Trivet dari Volix, kalau dia gokil, dia dari mulai Proud, gue ngikutin dia dari mulai Proud Project, Volix, gue pernah podcast bareng dia juga, gue lumayan deket lah sama dia. Kalau dia dulu gokil, tuh bener-bener kapitalis gokil tuh orang. gue mengiyakan karena gue baru kenal Ray. Kebetulan gue ngobrol, tuh dia main ke dekat, gue ngobrol-ngobrol. Dan gue tuh selalu kayak, ini bukan bullshit ya, gue tuh selalu ingin tahu pola pikir orang tuh kayak gimana sih. Iya, Orang-orang hebat ini tuh pola pikirnya kadang-kadang nggak, kayak pola pikirnya tuh menurut gue susah dibaca gitu. Kayak Rehandi nih, kayak mungkin lo semua pernah nonton konten-kontennya dia, cuman lo nggak tahu nih di balik itu tuh ada seseorang yang merancang ya, itu dia Rehandi gitu. Apalagi ya Mas Trivet, gue baru kenal dan Iya, itu orang menurut gue dia orang gila sih. Nah dia tuh cocok tuh dibilang Orang C-level gila, tuh cocok. orang gila maksud Iya, orang gue. gila. Ih, Parah banget. parah Ya dia tuh cocok banget dibilang C-levels karena dia bukan cuma ngomongin skill setnya dia ngomongin ya semua hal tadi yang gue sebutin. Tapi lo di media lain dulu tuh lo C-level. C-levels. Oke. Gue nggak langsung serta merta C-levels. Kalau Gua udah tahu lo sebagai apa dulu Ray? talent koordinator. Oke. Gue yang manggil semua talent, Bang Uus, Denny Sumargo dan lain-lain. Gue ngedirect Sofia Lajuba dan lain, pokoknya banyak banget. Portal lo gede banget ya. Lumayan. Lumayan. Itu gue yang manggil segala macem. Abis itu masuk ke community manager. Community manager tuh ya gue bikin community ya. Tapi kan kalau kita kan ngomonginnya media. Iya. Berarti gue nggak tahu di teman startup waktu itu udah tahu belum ada namanya digital bergerak, tahun lalu gue bikin. Oh, gue tahu. Nah itu gue nyatuin 16 media, kita bikin activation buat bantu UMKM. Nah itu community. Jadi di setiap levelnya itu ada yang gue achieve. Talent koordinator, talent apa aja nih? Gue breakdown ya. Gitu. Yeah. Community, hal community apa nih yang gue lakuin gitu. Baru akhirnya masuk nih ke si levels. Itu pun gue belum merasa gue pantas. Jadi waktu gue dinobatkan sama anak-anak jadi si level tai anjing itu, gue kayak Apa sih? kayak gue belum pantas deh. Ini berat banget bro gitu, ini beban gitu loh di leher gue, kayak beban gitu. Itu nggak tahu beban atau kolesterol, gue nggak tahu ya, cuma kayaknya beban gitu. Waduh. Di leher gue gitu. Sorry ya, tuh di Ben Hill enak lah. Iya, nah banyak orang tuh demam si level. Jadi kalau buat lu pada yang membangun bisnis, fokus ke bisnis lu, fokus ke impact dari bisnis lu, jangan fokus ke titel lu gitu. Ya ya. Dan gue pernah lihat di TikTok ya. Gue lihat tuh ini cemil ya. Gue nggak tahu ini berapa banget. Cuman gue pernah lihat salah satu video, salah satu C-level dari startup besar di Indonesia bilang kalau semuanya tuh nggak bisa jadi C-level.
nggak semua orang bisa jadi C-level. Iya, betul. Karena itu ada kapabilitas gitu loh menurut gue. Iya. Kayak belum tentu dia yang jadi manajer di mana, misalkan di perusahaan A, belum tentu bisa langsung jadi C-level di perusahaan B. Iya. Karena menurut gue setuju C-level itu bebannya Berat bro, berat. Gila. Lu coba search si levelnya, coba scope of work si levelnya e-commerce hijau misalnya atau e-commerce orange segala macam. Lu search tuh job desk, buset berat. apalagi ini ya Ray, menurut gue beratnya adalah lo ngedefine job desk lo sendiri. Betul. Dan lo mendelegasikan kayak ya benar tadi people management itu kayak Betul. ini cocok nggak di sini, ini Dan cocok lu nggak? harus tahu, at least lu harus tahu semua divisi lu. Iya. Harus tahu gameplay semua divisi lu. Itu berat, bro. Benar-benar setuju gue. Gua anak hukum tiba-tiba ketemu finance, pusing gua. Meledak tuh ya. Iya, ketemu finance, ketemu cost, ketemu opex apa. Tapi akhirnya sekarang lo jadi jelas. paham kan? Paham. Gua harus paham kulit-kulit ya. Mau nggak mau harus paham kulit-kulit. Benar. Gitu. Daripada gua ketipu. Rehandi, keren. Goblok. Freak Out Media keren. Berarti tadi lo lebih suka berbisnis dengan partner ya? Iya. Nggak Karena bi- coba kalau- deh, ada nggak orang yang bisa berbisnis sendirian? Coba kasih gue contoh. Kayak nggak ada deh di dunia ini. Boleh komen di bawah ya? Anjay. so asik Iya. banget. Ya, tapi nggak ada. Harusnya sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti seluruh Oh ada. Open BO itu pun lu butuh gremo. Berarti nggak bisa Paham sendiri, lu? Nggak benar. bisa sendiri, bro. Iya, benar. Nggak bisa sendiri. Berarti di Creative Fox pun lu butuh partner juga ya? Butuh. Ada partner-partner yang memang waktu itu ya udah gue ada CFO, Chief Finance, namanya Bob, ateis, kawan gue. Dia juga ya dia yang ngurusin finance, gue buta gitu. Oke. Tapi akhirnya gue harus tahu dikit. Lo harus tahu kulitnya lah. Harus lah. Nah terus kalau misalkan Ray, lo bisa nih, lo lari lagi mundur ke belakang, lo ngomong nih ke lo yang dulu nih, yang lo baru masuk terowongan nih ceritanya, Iya, lo iya, yang masuk terowongan, lo bilang, Ray, lo jangan kayak gini Ray, ntar lo bakal kena ini nih nanti ke depannya. Lo nggak akan ngomong apa-apa berarti. Gue cuma akan bilang kayak, udah nikmatin aja bro. Enjoy the ride. Sukses gitu. lo pasti sukses. Udah pasti sukses. Karena gue tahu semangat gue tuh kuat banget. Iya, gue mengakui itu. Jadi gue pasti sukses. Maksudnya gue sukses untuk achieve si sinar. The end of the tunnelnya itu. Iya, gue pasti achieve gitu. Modal gue semangat, gue gak punya skill set gue semangat aja. Berarti semangat sama dia ibaratnya aja. kalau kalau lu udah ketemu lo yang dulu, lu gak akan ngomong apa-apa. Enggak, ya Lu udah. paling cuma bilang, Semangat. enjoy the ride. Ya, enjoy the ride, semangat bro. Gitu. Iya mau gimana? Mental Karena lu gue harus gokil. bikin banyak kesalahan kan. Iya benar. Kalau gue gak bikin banyak kesalahan, gue gak mungkin mau di hijack banyak orang. Gitu. Pintar ya. Lu bisa nih Enggak founders yang mau mencontoh nih kayak anjing gue bikin bisnis apa ya? Gas langsung. Diet witness. Itu masih lebih menguntungkan sih. Itu bisa dipotong kan yang ini barusan. Gue tau yang ini bisa dipotong sebenarnya. Bisa. Mas bisa dipotong kan Mas? Bisa. Nah kan kalau ngomongin bisnis kan sebenarnya luas banget Ray. Kayak ibaratnya bahkan gue pun baru tahu media itu bisnis sebenarnya beberapa tahun kebelakangan. Setelah gue tahu Creative Fox dari lo sebenarnya itu gue tahu kayak oh media itu tuh bisa jadi bisnis juga ternyata. Karena sama gue juga kuliahnya di ranah hukum juga dan gue berpikiran bisnis itu ya sekedar jual beli, Konvensional F&B, iya barang. Gue nggak tahu kalau misalkan media ini bisa dijadikan sebuah bisnis gitu. Dan ini sudut pandang seorang Rehandi Tambun ya. Bisnis yang paling gak rugi apa deh? Paling kayaknya ini paling dikit deh ruginya deh. Ibaratnya lo kalau cuma bisa rugi gocap ya udah gocap Gue aja dah. tahu. Afiliator Shopee, Afiliator. TikTok, Bener. kan afiliasi Iya, semuanya. afiliator Kan kan. gara-gara si Indra Kens goblok sama Doni Salmanan Iya, tolol aja kan banyak jadi- banget sekarang afiliator Shopee. Jadi rusak kan Iya, sebenarnya afiliasi. benar. Sebenarnya afiliasi itu bagus banget dari zaman mereka belum ada pun itu afiliasi itu emang bagus gitu loh. Afiliasi itu apa sih reseller ya? Semacam reseller ya. Mitra. Kan gitu Mitra. itu bagus tau. Dan itu nggak ada rugi sama sekali. Benar, setuju. Coba apa kerugiannya? Ya, Nggak kalau- ada. Kalau gue lihat sekarang ya di Iya. culture sekarang, afiliator atau apapun itu, dia cuman kayak guys, aku lihat banyak lemari bagus nih di Shopee, Iya. sorry di e-commerce Orange ini, Iya. kalian beli deh. Itu afiliator bener gak? Betul. Nah makanya gue bilang itu bisnis yang bukan peluangnya paling sedikit. Nggak ada ruginya. Bener-bener zero. Bener-bener zero. Cuma memang harus dilakukan sama orang yang passionate. Kebetulan gue nggak di situ. Gue lebih suka bisnis yang high risk. Gitu. Jadi kalau mau kaya sekalian, miskin sekalian. Go gitu. big or go home gitu. Iya. Dan gue ada salah satu gue mau mengapresiasi Rayhandi ini. Gue salut banget sama dia. Sejujurnya gue mengidolakan dia banget. Dia konsisten banget coy. Karena menurut gue melakukan suatu hal yang konsisten itu susah. Lo nggak ada yang nonton, lu gas lagi, lu hajar terus ibaratnya. Lo nggak tahu nih peaknya tuh kapan sebenarnya. Kan lo Bahkan pernah gue bilang, nggak tahu cara berbisnis media. Gue nggak tahu apa yang gue bikin itu ngasilin uang dari mana aja. Gue nggak tahu. berarti sekarang lu fokus sama udah gue jadi creative director gitu. Gue sekarang udah tahu. Bukan cuma bikin konten, tapi gue tahu bikin konten yang bisa dijual ke klien kayak gimana. Gitu. Makanya gue bilang sama lu, hard database Iya. gitu. Itu salah satu panduan gue. Cuma gue pemalas, jadi Alia yang nyari database buat gue. Gitu.
Jadi maksud gue Buat nggak ya. tahu nyet ini tadi ini Creative Fox tuh ini maksudnya pintu masuk pertama gue ke industri kreatif. Gue nggak tahu apakah ini bisa ngasilin duit, nggak tahu gue, nggak tahu sama sekali gue. Berarti lu bener-bener lu masuk nggak ngarep duit tuh ibaratnya. Enggak, gue cuma vision gue impact. Dan lu sekarang udah mewujudkannya nggak sih? Mewujudkannya dong. Karena menurut gua Creative Fox tuh impactnya besar banget. Banyak konten-konten yang sampai sekarang gue masih di-appreciate. Contoh waktu itu gue pernah bikin konten buat teman-teman Tuli, Nada dan teman-teman. Itu sampai sekarang gue masih kalau ngobrol sama komunitas Tuli, oh lu yang bikin gitu-gitu. Gue pernah bikin konten buat konten temen gue suami istri, sampai sekarang kayak gue mau cerai tadinya sama istri Armando, gue. bukan. Banyak. Maksudnya ada orang Oke, lain, oke. gue mau cerai sama istri gue, cuma pas gue nonton konten itu gue nggak jadi cerai gitu. Itu kan impact. Berarti itu sebenarnya idealis dari lo ya. Ren? Idealis. Berarti lu mau kasarnya kalau bisa gue recap, lu tuh mau membuat sebuah perubahan nih. Iya, pahlawan kesiangan aja, bodoh-bodohannya gitu. Menurut gua bener-bener susah. Maksudnya gini, lo mau jadi pengusaha, lo mau jadi founders atau you name it lah apapun itu. Konsisten tuh, wah itu berat banget coy konsisten. Bro, founders tuh cuma di akta bro. Lu tuh founders, lu tuh memiliki perusahaan lo itu cuma 1 hari dalam setahun, which is pas RUPS. Sisanya lo kerja, saya lo karyawan. Gue setuju Gitu. banget. Karena menurut gue founders itu jauh lebih berat dari lo kerja kantor. Jadi maksud gue gini, bukannya gue membatasi orang untuk berbisnis ya. Maksudnya kita udah terjun ke dunia bisnis gitu. Cuman maksud gue ada beberapa orang yang terkadang kayak anjir enak banget lo jualan gitu doang, untung lo sekian, untung lo dia sekian. nggak tahu Lo lihat dulu soalnya. prosesnya, lo lihat dulu dia dulu seperti apa. Kayak mungkin lo bisa lihat sekarang Rehandi bisa dapat rates sekian segala macam. Maksudnya seksi banget angkanya. Cuman maksud gue lo lihat the process of makingnya tuh panjang gitu. Kayak Panjang. ada yang nggak nonton, bahkan ada yang Ngehujat. banyak banget cowok yang hujat dia juga ya. Banyak. Salut. Banyak. Ya, kayak gitu. Jadi lo punya kiat-kiat apa nih Ray buat founders yang mau mulai berbisnis nih? Saik nih biasanya. Gue ada 2 hal. Pertama, jangan cuma demam si level. Itu yang tadi gue udah ngomongin. Jangan cuma demam si level. Fokus ke impact. Fokus ke impact dari bisnis apa yang mau lo bikin gitu ya. Iya. Itu satu. Lo mau impact yang gede bagus, mau yang kecil juga. Impactnya kalau mau yang kecil misalnya lo bisa ngasih makan diri lo sendiri, ngasih makan keluarga lo. Itu impact benar. Impact juga kan gitu kan. Cuma kan sudut pandang impactnya beda aja kan. Iya. Kalau gue waktu itu impactnya dalam skala gede gitu kan. Bahkan target gue itu skala global gitu. Fokus ke impactnya, jangan fokus ke skill levelsnya, jangan fokus ke pride-nya. Pride saat lo menjadi founders, co-founders atau apapun itu. Sama satu lagi, jangan pernah remehkan legalitas. Itu salah satu yang menjadi blunder gue. Kenapa tuh? Kalau gue boleh tahu apa tuh? Ya papa janji saham lah. Basi, sebenarnya cerita lama, treatment baru gitu. Cerita lama, treatment baru. Gitu. Treatmentnya politik. Berarti kalau boleh tahu nih Ray, sedikit aja tahu kulitnya aja. Berarti ada masalah legalitas tuh dulu, kesalahan lo itu. Bukan masalah legalitas. Kenapa akhirnya gue cabut? Karena gue nggak terikat secara legalitas. Oh. Gue nggak ada keterikatan, makanya gue bisa cabut dengan ego. Nggak ada kontrak gitu ibaratnya. Ada kontrak, tapi as karyawan, bukan as pemilik. Tapi gitu. lo di sana si level. Si levels. Gue ada dari day one. Dari itu media dibangun. Dari tuh itu ada. media dibangun, dari 0 subscriber, 0 Sampai followers. Sampai sekarang, ya pokoknya red cardnya kayak M lah, revenue M lah mungkin sebulan. Nah jadi akhirnya yang waktu itu yang menjadi sebuah kesalahan gue yang gue belajar sekarang adalah sebuah legalitas. Gue nggak mau membangun freak out ini kalau legalitasnya itu belum jelas arahnya mau kemana gitu. Gue di freak out ini ngapain? Gue punya berapa persen? Nah saat gue berapa persen itu bukan ngomongin. Jadi orang tuh suka dulu gak usah orang. Dulu gue berpikir bahwa gue harus punya saham. Iya. Padahal gue berpikirnya saham itu bukan buat ngomongin keuntungan, bukan buat ngomongin dividen. Waktu itu berhasil, gue ada. Waktu itu gagal, gue paling depan. Cuma orang lain ngelihatnya waktu itu, oh dia agak tamak nih mungkin. Banyak orang berpikir, kok tamak sih anjing? Gitu loh. Lu pada kenapa ada di situ gue nggak ada? Padahal pembuatan legalitasnya waktu itu bareng gue. Artinya gini, Sorry gue potong dikit, gue sedikit penasaran nih. Lo dari awal banget media ini ada berdiri itu lo ada lo di situ. ada. Di hari H mereka tanda tangan juga ada. Itu di Ben Hill, itu gue ada. Gue habis meeting sama klien apa gitu, kayak gitu. Belum ada yang tahu. Nol bro, nol miskin semuanya goblok gitu. Cuma artinya dari situ gue salah satu itu yang paling ini gue pelajari adalah saat lo mau berbisnis lo punya partner, fokus tadi ke impact. Kedua, ini sebenarnya nggak ke nomor 2 sini, ini head to head sama poin pertama yaitu legalitas. Lo harus tahu apa yang lo punya di situ, apa hak lo, apa kewajiban lo, apa pekerjaan lo di situ, apa scope of work lo di situ. Iya. Jadi jangan cuma ntar lo cuma demam si levels, tapi lo juga tahu nih, oh gue sebagai creative director, ranah gue misalnya konten, terus creative services, apa bla 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 bla. Jangan ntar tiba-tiba gue masuk ke ranahnya bisnis. Ranahnya bisnis udah ada. Ada yang Partner gue ngurus, Feni, iya. dia business director. Oh, gue nggak mau ke tahap riset data segala macem. Gue nggak mau ngelangkain tahapnya Alia sebagai head of strategi. Dia ngomongin data, strategik, analisis segala macam. Gue nggak mau ngomongin itu, gitu. Tapi kalau dia once ada yang nanya, gue pasti akan bantu jawab. Cuma jadi jelas tuh dari legalitas, struktur, scope of work.
Apa nih? Jadi sebenarnya secara garis besar lo tahu aja sih sebenarnya ini tuh tanggung jawabnya siapa, ini tanggung jawabnya siapa. Once gitu. ada kesalahan, lu bisa tanya, ini kemarin kenapa? Oke. Apakah ini jangan salah gua? Jadi nggak asal tunjuk-tanjuk. Jadi nggak asal tunjuk. Nah itulah yang banyak orang melupakan menomorduakan legalitas dan akhirnya rentetan impactnya tuh panjang banget gitu. Jadi kalau nanti lu mau menjanjikan saham ke siapapun, jangan ya Har kalau emang lu nggak bisa tepatin. Oke, Ray. Berarti kalau gue dijanjin saham, gue langsung bilang, tapi jelas dulu dong di awal gimana. Jelas sih? dulu dong di awal, harus jelas dong. Tuh, Kalau buat nggak founders. rentetannya panjang banget. Tuh buat founders lo kalau mau lo bikin bisnis, lo percaya bisnis lo bakal kayak boom gitu ya. Dan lu butuh partner. Butuh partner langsung ngomong di awal. Lo berapa gue berapa nih? Langsung bikin legalitasnya lah di situ. Ya, lu pegang apa, gue pegang apa. Soalnya kalau enggak ya impactnya kayak gue yang Contoh bangun nyata nih. bayinya dari nol, at the end of the day gue yang cabut, gitu. Cabut dengan ego, ya kayak gitu. Contoh nyata ini pelajaran hidup buat kita semua. Buat Mungkin kita banyak banget bisa ngambil dari. ini gue terlepas dari itu dia tuh mentor gue. Iya. Dia tuh mentor gue. Dulu kan sering lo mention di story Dia lo. tuh mentor gue banget. Makanya gue bilang gue thanks to him membawa gue sampai detik ini walaupun lo ya gue sempat respect walaupun sekarang udah enggak, tapi ya thanks udah ngebawa gue sampai sini. Sip, buat founders nih, kalian jangan pernah terjatuh di lubang yang Ray pernah jatuh. Karena Menarik. karena maksudnya membangun bisnis dari nol ibaratnya lo punya bayi yang lo punya cita-cita kayak ini bayi bakal gede nih someday. Sampai gede lo dibuang, di kick segala macam kayak gitu aja hurtful sih. Ya Ray? Ya harusnya sakit. Semangat Ray di bisnis barunya. Terima kasih Ray udah jadi speakers di Ngobis. Anjing. Ngobrol bisnis, anjing bisnis banget loh. Ya gue bisnis banget. Makasih semuanya founders dadah. Belajar dari apa sih namanya? Podcast ini ya guys. Bye. Dah.